والصلاة والسلام على محمد سيدنا ونبي عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزه على التنبيسية وأحداث الزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الله عباد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah sholat Jumat Masjid Asyar Amalan yang sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk yang telah dikaruniai berbagai macam kenikmatan, marilah kita terus menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus terus mengingat berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, di antaranya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sebagai tugas utama hidup di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesehatan jiwa dan raga ini harus terus kita jaga dengan berbagai macam usaha, karena kita akan merasakan pentingnya kesehatan ketika sakit dan penyakit sudah menyerang badan kita. Di antara usaha menjaga kesehatan diri adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan senantiasa mengetahui kondisi kesehatan tubuh dan melakukan deteksi dini kemungkinan penyakit yang kita derita. Kita mestinya lebih tahu dan paham tentang kondisi tubuh kita sendiri, serta hal-hal apa yang sebaiknya kita lakukan dan kita hindari agar kesehatan kita tetap terjaga. Kemudian, berolahraga juga menjadi bagian penting dari menjaga kesehatan dengan memilih aktivitas yang menyenangkan dan tentunya menyehatkan. Pola dan jenis makanan yang dikonsumsi juga akan berpengaruh kepada kesehatan, sehingga sebaiknya kita mengontrol asupan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Asupan makanan dan minuman pun tidak boleh berlebihan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kullu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul muslimin.
Wahai anak cucu Nabi Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Di antara upaya lain untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh adalah dengan menjaga keseimbangan kehidupan diri dan sosial, menghentikan kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan penyakit, dan mencukupi waktu istirahat kita. Dengan ikhtiar ini mudah-mudahan nikmat kesehatan tubuh akan senantiasa menaungi kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan kita baik dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat Masjid Ahsanul Amalan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjaga kesehatan diri ini, kita juga tidak boleh lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita. Akan sulit terwujud kesehatan diri kita ketika lingkungan di sekitar kita tidak mendukung. Jika kita tidak menjaga keseimbangan alam dan tidak pernah ramah kepada lingkungan, maka sebenarnya kita juga sedang tidak berlaku ramah dengan ayat-ayat Allah. Seperti kita ketahui, diri kita adalah ayat-ayatnya Allah yang biasa juga disebut dengan ayat insaniyah. Alam semesta, dunia, bumi, bahkan alam semesta beserta isinya adalah ayat-ayat Allah yang biasa juga kita sebut sebagai ayat kauniyahnya Allah. Bahkan Quran yang kita baca itu juga adalah ayat-ayatnya Allah yang biasa kita sebut dengan ayat Quraniyah. Maka jika semuanya adalah ayat-ayat Allah, maka sudah barang tentu kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga, bukan hanya mengimplementasikan ibadah kita kepada kehidupan kita sehari-hari, tapi mampukah sholat kita, puasa kita, zikir kita, bahkan ibadah-ibadah spiritual kita bisa menjaga dan menyolehkan kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi apakah kita bermanfaat untuk orang lain, dan apakah kita bermanfaat untuk alam semesta jagat raya kita ini. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyakiti binatang, ketika kita menebang pohon sembarangan tanpa izin, bahkan tidak pernah meminta maaf kepada alam semesta, sejatinya kita sedang memporak-porandakan iman kita sendiri. Bahkan setiap makhluk yang ada di bumi ini adalah makhluk-makhluknya Allah, dan di antara kita setiap punya nyawa ini adalah milik-miliknya Allah. Maka hormati dan sayangi sebagaimana kita ingin dihormati dan ingin disayangi. Ibadah yang kita lakukan setiap hari adalah ibadah-ibadah yang sering kita lakukan, baik itu sholat 5 waktu, melakukan zikir, ibadah puasa, tapi implementasinya adalah sanggupkah ibadah-ibadah kita ini, sanggupkah kesolehan-kesolehan kita ini bisa lebih bermanfaat kepada orang-orang banyak. Jangan sampai kita bisa tidur tenang dan nyenyak, sementara tetangga kita ada yang tidak bisa makan. Kita masih bisa jalan kemana-mana, kita masih bisa beli apapun yang kita suka, tapi kita lupa ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, bahkan saudara-saudara kita yang punya banyak hutang dan kita tidak membebaskannya. Apakah ini ibadah yang sering kita lakukan? Pada sejatinya apapun ibadah-ibadah kita, implementasinya adalah kita punya manfaat buat orang lain, kita punya manfaat buat alam semesta, agar kita satu sama lain saling gotong royong, agar satu sama lain bisa sama-sama saling membantu. Tanpa ada orang miskin, takkan berarti juga orang kaya. Justru adanya orang kaya bisa membantu orang-orang miskin. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu perhatikan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari tafsir Quran di atas menyebutkan bahwa dalam ayat ini diterangkan telah terjadi al-fasad di daratan dan di lautan. Al-fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat oleh Allah, yang diartikan dengan kerusakan. Kerusakan ini bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, dan bahkan penghancuran alam sehingga kita tidak bisa lagi dimanfaatkan.
perusakan ini sendiri terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, dan dampak kemajuan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Jamaah sholat Jumat Masjid As-Salamala yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, karena yang beriman tahu bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dikatakan bahwa tolak ukur kesalehan diri seseorang bisa terlihat salah satu dari kesalehan lingkungan yang terwujud dalam komitmen menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan memberi kemaslahatan bagi kehidupan sesama. Sebagai khalifah di muka bumi ini, kita harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap berkelanjutan kehidupan di bumi ini. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan sebagai tempat kediaman manusia, dan tentu kita tidak boleh memperlakukan semau kita sendiri. Perlu kita ketahui, dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata bumi sebanyak 453 kali, lebih banyak daripada menyebut kata langit atau surga, yakni sebanyak 320 kali. Hal ini memberikan kesan kuat tentang kebaikan dan kesucian bumi, sehingga debu saja dapat menggantikan air dalam bersuci. Ada semacam kesakralan dan kesucian dari bumi, sehingga merupakan tempat yang baik untuk menyembah Allah, baik dalam bentuk formal maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ja'ala fil ardi masjidan wa tahara." Bumi diciptakan untukku sebagai masjid dan tempat alat untuk bersuci. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jemaah salat Jumat Masjid As-Salamala yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui penjelasan ini, mari kita terus menguatkan komitmen untuk melakukan revolusi cinta terhadap lingkungan, baik pada level individu maupun pada kelompok, sebagai perwujudan kesolehan ibadah kita dalam dimensi horizontal kepada Allah, sesama manusia, maupun vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri, dan dimulai dari hal-hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kebersihan sanitasi lingkungan. Mari memperkuat kesolehan diri dengan mewujudkan kesolehan lingkungan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita implementasikan untuk bisa menjaga kesolehan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk lingkungan kita dan untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kekuatan untuk bisa menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa